Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Baktiar dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama yaitu ada angket, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada observasi, yang keempat ada sosiometri, yang kelima ada instrumen biografis, dan yang terakhir ada inventory. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu angket. Angket merupakan salah satu instrumen pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden dan terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama itu ada judul angket, terus ada pengantar angket yang berisi tujuan angket serta petunjuk pengisian angket dan item-item pertanyaan atau pernyataan. Angket merupakan salah satu alat asesmen non-test berupa serangkaian pertanyaan, pernyataan yang diajukan kepada responden atau peserta didik, orang tua, ataupun masyarakat. Angket dapat dibedakan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan, yang kedua berdasarkan respondennya atau sumber data, dan yang ketiga yaitu berdasarkan strukturnya. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh angket, yang pertama yaitu antara lain praktis, ekonomis, memudahkan tabulasi pada angket tertutup, dan mendapatkan jawaban yang luas pada angket terbuka. Kelemahan dari angket ini diantaranya yaitu responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati yang tidak dijawab. Sulit untuk mendapatkan jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Nah, yang kedua itu ada wawancara. Wawancara atau interview adalah merupakan suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara di sini adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada si narasumber. Wawancara dapat dibedakan berdasarkan 4 jenis. Yang pertama yaitu ada wawancara struktur, yang kedua ada wawancara tidak terstruktur, dan yang ketiga wawancara kelompok, dan yang terakhir itu ada wawancara semi struktur. Memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada si narasumber. Wawancara dapat dibedakan berdasarkan 4 jenis. Yang pertama yaitu ada wawancara struktur. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh wawancara antara lain yaitu bersifat fleksibel, dapat menggali informasi yang bersifat non-verbal, dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas, dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban, dapat menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan, mempermudah informasi dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Adapun kelemahan dari wawancara ini diantaranya yaitu memerlukan banyak waktu dan biaya. Selanjutnya kita membahas observasi. Observasi adalah merupakan proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Adapun kelebihan dari teknik observasi ini terletak pada kemudahan mengakses setting, metode observasi tidak mencolok atau tersamar, tidak menuntut interaksi langsung dan partisipan. Selanjutnya kita berpindah ke sosiometri. Jadi sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antar individu-individu dalam satu kelompok. Penggunaan angket sosiometri akan membantu guru bimbingan untuk memperoleh data yang menggambarkan pola hubungan, intensitas hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya.
Sosiometri memiliki 3 tipe angket yang memiliki masing-masing tujuan dan fungsi yang berbeda. Antara lain, tipe nominatif, tipe skala bertingkat, dan tipe siapa dia. Pada penggunaan sosiometri, setiap guru pembimbing harus mengikuti beberapa tahapan, yaitu ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pengolahan dan analisis hasil sosiometri. Materi selanjutnya kita membahas instrumen biografis. Biografis berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan grafin yang berarti tulis. Dengan kata lain, biografis merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Biografis secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kisah, riwayat hidup seseorang. Biografis dan autobiografi adalah alat pengumpul data dalam rangka program bimbingan di sekolah untuk mengetahui bagaimana perkembangan hidup murid tertentu secara menyeluruh dan garis besarnya. Tujuan biografis adalah agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan pengalaman hidup. Juga mengungkapkan suatu kisah yang keterangan. Adapun kegunaan biografis dalam bimbingan dan konseling diantaranya itu memperoleh gambaran mengenai kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individu, mengetahui reaksi-reaksi pribadi atau sikap pribadi terhadap kejadian penting yang dihadapi individu dalam kehidupannya, memperoleh data mengenai individu atau pribadi murid dan lingkungan hidupnya, mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri maupun dituliskan oleh orang lain. Jenis-jenis biografis ada 4, yaitu biografi, autobiografi, buku harian, dan buku kenang-kenangan. Adapun tahap analisis biografis yaitu merangkum semua kejadian yang dianggap penting, mengelompokkan antar pengalaman yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan, memisahkan data yang berkenan dengan aspek pikiran, perasaan, perilaku atau sikap, dan hal lain yang diketahui atau konflik harapan, menghitung selisih antara aspek positif dan negatif secara menyeluruh, menjumlahkan aspek positif dan negatif dari masing-masing kategori, menjumlahkan aspek positif dan negatif secara menyeluruh, diambil kesimpulan secara umum, menghitung selisih aspek positif dan negatif per kategori, disimpulkan per kategori pengalaman yang dialami. Hasil analisis menjumlahkan aspek positif dan negatif secara menyeluruh, diambil kesimpulan secara umum, menghitung selisih aspek positif dan negatif per kategori, disimpulkan per kategori pengalaman yang dialami. Hasil analisis biografis ditampilkan dalam sebuah profil. Nah, materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu inventory. Inventory di sini merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpulan data tentang diri siswa. Inventory bagian dari teknik non-testing yang dimaksud teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap atau kepribadian. Inventory biasa digunakan dalam pelayanan BK adalah inventory tugas perkembangan atau yang disingkat dengan ITP. Pada beberapa instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian diantaranya observasi, interview, angket, daftar cek masalah, autobiografi, kunjungan rumah, catatan anekdot, dan pedoman wawancara. Daftar cek masalah, autobiografi, kunjungan rumah, catatan anekdot, dan pedoman wawancara. Ditinjau dari segi ungkapannya data, maka sifat dari teknik ini adalah approach self-report, sebab individu dengan inventaris itu dapat menyatakan segala aspek-aspek kepribadian penyesuaiannya secara bebas. Adapun bentuk dari inventaris itu dapat berupa kuesioner atau angket, checklist atau rating scale. Dengan alat-alat ini diharapkan individu dapat menunjukkan bagaimana biasanya ia merasa, bagaimana ia bersikap,
berbuat dan mengerjakan sesuatu. Berdasarkan tujuan-tujuan itu, maka kita mengenal adanya berbagai jenis inventoris seperti personality inventoris, interest inventoris, dan attitude inventoris. Itulah tadi 6 materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.